sungguh tuduhan keji ya. Itu kata-kata itu milik si pesulap merah peceplongo itu ya. Jadi jangan dikutip kata-kata dari orang yang nggak punya ilmu tuh yang jangan dikutip. Itu kan nuduh zina. Nuduh zina itu hukumnya sama dengan zina. Jangan. Itu namanya berlebihan. Hindari kata-kata seperti itu, tolong. Dukun. Assalamualaikum. Tolonglah. Waalaikumsalam. Jangan sampai dukun kalau nggak nipu ya cabul, jangan. Banyak dukun yang baik malah ya. Jangan. Buktinya justru kasus yang paling banyak di media sosial malah oknum anak kiai, oknum ustadz, oknum kiai. Jadi sudah. Jangan nuduh orang melakukan cabul. Ya. Jangan. Itu tuduhan zina, qadzaf, bahaya loh. Bahaya. Hukumannya berat. Silakan. Izin bertanya. Boleh. Bolehkah seorang muslim mempercayai atau menghormati kebudayaannya? Misalkan saya seorang muslim tapi saya berasal dari suku Sunda. Oke. Di sisi lain saya seorang muslim, akan tetapi saya menghormati kebudayaan suku Sunda. Misalkan ada pohon diikat kain karena supaya supaya penunggu di pohon tersebut tidak agresif. Jadi di apa ya namanya tuh, pokoknya di gitu supaya tidak agresif. Jadi hukumnya bagaimana ya? Misalkan saya hanya menghormati kebudayaan. Ya. Oke, paham. Yang pertama, sampean itu tidak bertanya tentang budaya, itu bukan budaya. Kalau berbicara kitab, sampean itu dua hal itu sebenarnya. Saya coba pisahkan satu-satu ya. Tentang umat Islam, sikap umat Islam terhadap budaya. Saya bacakan dari Tanbihul Mukhtarin. Wa min akhlaqihim ayis salafis sholih tawaqqufuhum an kulli qaulin wa fi'lin hatta ya'rifu mizanahu 'alal kitabi was sunnah awil 'urf. Ya, awil 'urf. Li'anna al-'urfa min jumlatis syari'ah. Qala Allah Ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Itu di dalam Tanbihul Mukhtarin. Ya, paham? Ya. Jadi Islam tidak pernah tidak menentang budaya atau tradisi selama budaya dan tradisi tidak bertentangan dengan syariat. Tapi yang sampean tanya nanti. Iya. Yang sampean tanyakan itu bukan budaya, tapi kebodohan. Artinya sesuatu elat, sesuatu penyakit harus diobati. Kalau contoh Islam tidak Islam tidak anti budaya. Auf al-Asja'i pernah kafir, Ali Imran pernah kafir, dan keduanya pernah jadi seorang peruqyah, tukang peruqyah. Artinya apa? Bacaannya bacaan waktu masa jahil. Ketika dua-duanya masuk Islam, bacaan mereka ini dikemaskan oleh Rasulullah SAW. Lalu kata Nabi, itroh minha kada wa kada warki bima bakia. Kamu boleh bagian ini buang, sisanya boleh pakai. Bacaannya secara utuhnya dari masa jahiliyah waktu masih kafir. Tapi yang dibuang oleh Nabi unsur kekufurannya saja. Itroh minha kada wa kada warki bima bakia. Itu loh. Jadi Islam tidak anti budaya, tidak anti tradisi selama budaya dan tradisi tidak bertentangan dengan syariat. Paham ya? Soal yang sampean contohkan itu sebenarnya bukan budaya, tapi kesalahpahaman. Gitu loh. Tapi gini, Kang, menurut saya kan budaya arti dari budaya itu kan akal manusia, budaya itu budi manusia, budaya akal manusia. Jadi kan menurut saya ritual itu ya kalau sudah sampean punya pendapat ngapain ditanyain? Sudah saya jawab, Lur. Islam tidak anti budaya selama budaya tidak bertentangan dengan syariat. Saya kira sudah jelas itu. Tapi kalau misalkan gini ya, pembuatan patung misalkan, tapi tidak dipakai untuk peribadatan. Stop. Bahas patung ya. Ya. Saya menolak ceramah Gus Baha. Dalam masalah ini, saya menolak ceramah Gus Baha, menolak ceramah Buya Syakur, menolak Buya Ruz Yasim. Saya jelasin satu persatu. Kata Buya Syakur, bahwa yang dimaksud adalah gambar di situ, rumah di situ adalah hati. Fa innal malaika, tiga ulama besar nih ya. Saya bahas satu persatu. Saya nolak tiga tokoh ini dalam konteks masalah patung.
Jadi nanti jangankan yang lain nih, ini ulama-ulama semua. Dalam masalah ini saya tolak ceramahnya Gus Baha dan Buya Sakur dan Buya Rozi Hasim. Saya jelaskan semuanya satu persatu. Yang pertama Buya Sakur. Buya Sakur awalnya menyalahkan dulu para ulama bahwa rumah di situ bukan rumah fisik, tapi hati. Lalu Buya Sakur menjelaskan hadis fa innal malaikata la tadkhulu fi. Bentar. Sampai nggak on-cam jadi dikecilin aja. Alasan Buya Sakur mengartikan baitan itu di situ adalah rumah itu adalah hati, bukan rumah fisik. Beliau menggunakan hadis qudsi, wa wasi'ani qalbul abdil mu'min, bahwa malaikat tidak masuk di rumah itu, maksudnya hati yang ada anjingnya. Anjingnya adalah anjing sifat. Yang pertama yang saya tolak dari statement Buya Sakur adalah yang pertama, Buya Sakur membedah hadis Nabi dengan hadis qudsi. Di sini saja sudah nggak cocok, karena yang logik itu adalah hadis qudsi dijelaskan hadis Nabi. Karena hadis qudsi ini redaksi yang asli dari teksnya itu kan dari Nabi Muhammad SAW, isinya dari baginda Rasulullah. Yang paling paham tentang hadis qudsi adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini kebalik, hadis Nabi dibedah dengan hadis qudsi. Kenapa saya berani menyalahkan Buya Sakur dulu? Karena Buya Sakur lebih dulu menyalahkan ribuan para ulama. Awas nih, jangan hanya kalian melihat saya menyalahkan Buya Sakur, tapi kalian tidak melihat Buya Sakur juga menyalahkan. Cek videonya itu. Buya Sakur lebih dahulu menyalahkan ribuan ulama. Ya, itu yang pertama, bahwa hati rumah di situ adalah hati, bukan rumah fisik. Sementara asbabul wurud ya hadis itu rumah fisik. Satu tuh bantahan buat Buya Sakur. Kemudian pindah kepada Gus Baha. Gus Baha bahwa bukan begitu. Masa malaikat bisa ditolak dengan patung? Oke, ya kan? Masa rahmat Allah bisa dihalangi gara-gara anjing, gara-gara patung? Begini, itu adalah malaikat rahmat. Kan pertama bantahan saya kepada Buya Sakur bahwa malaikat di situ malaikat rahmat, tidak masuk ke rumah fihi suratun au kalbun. Lalu kata Gus Baha, kalau itu diartikan malaikat rahmat tidak masuk di rumah, malaikat di rumah, masa rahmat Allah bisa dihalangi gara-gara patung dan anjing? Maka saya katakan bahwa begini, hadis ini asbabul wurudnya jelas, zahirul hadisnya jelas, dan banyak ulama yang menjelaskan demikian. Nah maka jawaban saya adalah rahmat Allah itu banyak dari jalan yang tidak bisa terhitung. Tapi berkaitan dengan hadis ini sudah seperti itu gitu loh. Malaikat rahmat karena asbabul wurudnya juga Jibril tidak mau masuk, bukan tidak bisa, tidak mau masuk rumah yang ada patungnya. Ya sudah, kalam ini sudah mudah dipahami, jangan dibikin ribet. Loh, katanya kalau ini rahmat Allah, malaikat rahmat tidak masuk di rumah. Masa rahmat Allah bisa ditolak dengan patung? Hei, rahmat Allah bisa dari sedekah, bisa dari ikhlas, bisa dari apa aja bisa. Jadi kendati di rumah itu ada anjing, di rumah itu ada patung, bisa saja rahmat Allah masuk, tapi tidak melalui akses malaikat. Gitu loh. Tapi satu malaikat yang membawa rahmat ini tidak mau masuk. Jadi jangan dibikin ribet lah. Itu penolakan saya kepada Gus Baha. Kemudian kepada Buya Rozi. Buya Rozi melakukan kebohongan dengan membawa Imam An-Nasai. Padahal itu syarah hadis. Bahwa suratin tu'badu itu sedang menjelaskan hadis Nabi. Sebentar saya jadi. Yang paling beratnya manusia. Sebentar saya cari dulu hadisnya ini. Saya lupa hadisnya ini ya. Bentar saya cari. Bentar ya. Kan arahnya ke situ sampean itu. Di mana saya nyimpan hadisnya ini? Sudah saya tag ini, sudah saya persiapkan untuk saya buat tanggapan. Kata Buya Rozi Hasim, coba dipahami secara diriwayat. Ada hadis di Imam An-Nasi, lafadznya fi suratun tu'madu, padahal mah bukan begitu. Itu sarah hadis. Itu lagi bukan menjelaskan fa inal malaikata la tadkhulu baitan fi suratun, bukan itu. Lagi menjelaskan hadis yang menjelaskan bahwa berat-beratnya manusia siksaannya adalah para pembuat patung. Di sarahnya diterangkan itu patung yang tu'mad baru tuh. Suratin tu'mad. Itu sarah hadis yang ketika menjelaskan bahwa manusia yang paling berat siksaannya adalah manusia pembuat patung. Nah, pembuat patungnya ini tidak umum, patung yang tu'bad. Jadi pembuat patung yang untuk disembah. Kalau patung sebatas seni, tidak sampai paling berat artinya siksaannya. Jadi tolonglah. Jadi cuma netizen ini begini. Mahesa mudah menyalahkan. Ketiga-tiganya juga menyalahkan. Cuma karena intonasinya santuy, tokoh besar, dianggap tidak menyalahkan. Buya Rozi menyalahkan. Buya Sakur menyalahkan. Kata siapa Buya Sakur menyalahkan? Cek videonya langsung itu.
Cek videonya Buya Rozi Hasim itu menyalahkan, cuma tidak menyebut nama, sehingga Buya Rozi dan Buya Sakur tidak dianggap menyalahkan. Justru tidak menyebut namanya Buya Rozi Hasim dan Buya Sakur itu lebih parah karena banyak ulama yang disalahkan. Sudah, hadis ini matan hadisnya simpel sesuai asbabul wurud. Malaikat rahmat tidak masuk rumah yang ada patungnya. Selesai sampai di situ. Lah rahmat Allah tidak bisa dihalangi dengan patung memang. Apalagi malaikat maut. Nah, logika gurunya Buya Rozi dikutip. Buktinya ada galeri seni, ada orang yang rumahnya patung mati, artinya malaikat maut bisa datang. Lah ya, malaikat maut memang bisa datang. Dan di situ bukan tentang bisa atau tidak datang, tapi malaikat tidak mau masuk. Jadi tolonglah. Ini kadang-kadang atas nama bijak, atas nama tasawuf, tidak sadar mereka itu lagi menyalahkan. Berapa puluh ribu ulama yang menjelaskan hadis itu adalah rumah fisik, patung. Persoalannya saudaraku umat Islam, Buya Rozi, Gus Baha, Buya Sakur tidak menyebut nama, tapi tetap saja yang disalahkan ribuan ulama. Gitu loh. Sekali lagi saya tegaskan, malaikat rahmat tidak mau masuk rumah yang ada patungnya, yang ada anjingnya, tapi bukan berarti rahmat Allah bisa ditolak karena anjing. Rahmat Allah bisa masuk karena dari berbagai macam akses. Di rumah misalnya ada anjing, di rumah ada patung, terus orangnya bisa sering sedekah, bisa jadi rahmat Allah dengan sedekah itu tetap masuk gitu loh. Ya. Apuan. Simple. Apuan Kang Mesa. Jadi kalau saya lihat dari pendekatan sejarah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menghancurkan patung Lata dan Uzza, bukan dari segi bahwa patung tersebut menyebabkan kemusyrikan, tetapi dalam ritual yang ada di Mekah ketika Nabi berjuang untuk ajaran agama, bukan hanya kemusyrikan, akan tetapi di dalam peribadatannya itu terdapat pengkelasan sosial yang mengakibatkan ketidakadilan sosial. Misalkan orang miskin beribadahnya di patung si A, orang kaya beribadahnya di patung si B, jadi kan mengakibat seperti kalau di Hindu mah mengkelaskan kasta. Seolah-olah sampean ini boleh sampean berpendapat begitu. Sekarang kita analisa. Jadi seolah-olah sampean ini mau menganggap bahwa perbuatan pengkastaan itu jauh lebih parah daripada kesyirikan. Ya ndak usah segitu juga kali lo. Wis gini saja. Yang jelas Nabi menyuruh Khalid bin Walid. Ya, itu Khalid bin Walid kan yang disuruh untuk menghancurkan patung Lata dan Uzza. Bahkan di satu redaksi mah bukan patung itu, tapi jin memang, jin Uzza. Zaka Uzza. Ini hadisnya mana yang sampean tanyakan ini? Yang patung. Saya ya. Yang jelas ketika Fathu Makkah Islam kuat, sarana kesyirikan semua dihancurkan. Bahkan patung-patung Hatu itu sudah hancur ketika Nabi Muhammad SAW baru lahir pada berjatuhan. Gini, balik lagi ke budaya lur ya. Jadi sampean jangan cocok-cocok logi juga nih kayak orang yang sok-sokan ahli tasawuf. Wih, sekali lagi budaya tetap budaya. Makanya saya buat lagu dalam masalah budaya ini. Adat budaya tradisi dijaga dan dicintai tanpa harus. Coba saya sampai lagunya lupa saya syair lagi. Adat budaya tradisi dijaga dan dicintai tanpa harus membohongi, tinggalkan dalil yang pasti. Jangan memanipulasi dalil. Adat budaya. Kenapa misalnya Mahesa menghormati budaya Baduy, tradisi di Bali? Lah itu dengan simbol keyakinan mereka yang tidak bawa-bawa Islam, maka saya selesai. Maka saya tidak pernah ngacak-ngacak sesembahannya orang kafir, tidak pernah. Kenapa? Udah selesai, itu prasarana ibadat mereka gitu loh. Tapi nggak usah juga dicocok-cocok logikan lah. Terus pokoknya budaya Islam tidak bertentangan dengan budaya dan tradisi, selama budaya dan tradisi tidak bertentangan dengan syariat. Justru sebaliknya kok banyak keterangan Islam merubah itu kalau budaya dan tradisi bertentangan dengan syariat. Contohnya tadi, ruqyah tadi. Bagian yang syiriknya Nabi buang. Ya. Ya mungkin dicukupkan sekian. Jadi kesimpulannya maksudnya gini lor, sebenarnya berbicara budaya itu lebih dari sekedar budaya sih, tapi tentang sosial. Kalau saya sih simpel lor, kalau budaya itu atas namanya budaya, ya wis saya nggak mau otak-atik gitu. Selama itu budaya, bukan berarti saya meridoi. Seperti cuma kan memang yang maksud sampean ini mau ngebahas Kang Deddy ya, Deddy Mulyadi ya, arahnya ke situ ya. Salah satu sih, tapi saya kira respon dari Bahar bin Smith itu respon yang memang berlebihan. Melihat video Bang Deddy, ya,
Saya belum bisa memvonis loh. Video Bang Deddy itu dikatakan kafir atau syirik, belum vonis. Karena kita tidak tahu, kita belum ngobrol sama Bang Deddy. Bang Deddy tujuannya melakukan itu apa? Kan gitu loh. Karena syirik itu pasti hubungannya dengan niat. Contoh, di tempat saya, contoh nih kecil. Abah saya di Banten, Lur. Nih, saya kasih contohnya. Di Banten, nih contoh, ini bangunan rumah ya. Iya. Di Banten kalau mau ngebangun kuda ini kayu-kayu yang begini nih. Nah, ya. Nah, Iya. kuda-kuda sama ya. Nah, ini kuda-kuda namanya kayu. Nah, ketika ngebangun ini, itu ada makanan yang dinaikkan di bawah. Itu sampai sekarang di kampung saya masih ada. Cuma Syukuran, orang zaman dulu. syukuran. Nanti dulu, bukan. Kita lagi ngomong ini nih, ngomong syukur-syukuran nih. Itu ada makanan yang diangkat, termasuk bekakan ayam. Diangkat ke atas, tapi dulu dimalamin, nginep. Paginya boleh dimakan. Nah, di masanya abah saya itu tetap dibiarkan, kata abah saya begini, siasat abah saya. Orang sekarang tuh lucu ya, padahal dulu ini sejarahnya untuk makan orang yang naik di atas, biar nggak naik turun capek, dikasih makanan. Ini bukan sesajen untuk kejin, tapi untuk makan orang kerja. Akhirnya kata warga, berarti Bapak Ji boleh dimakan? Ya boleh. Artinya apa? Budayanya pisang, makanan di bawah tidak diberubah oleh Abah. Sampai sekarang masih ada. Itu tetap dinaikin, tapi langsung dimakan. Nah, artinya begini. Unsur syiriknya apa? Oh, harus makan jin, karena kalau jinnya tidak dikasih makan nanti petaka bla 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 bla. Perlu itunya doang, Islam membuang itunya doang. Nah, ngasih makanannya ini kan, membawa makanannya itu kan bagian daripada budaya. Maka itu tidak perlu ada yang dirombak. Sampai sekarang pun saya nggak berani ngerombak itu gitu loh. Sampai sekarang nih, setelah abah saya nggak ada, berani Taman Isal Bantani menghentikan itu? Nggak berani juga. Walau ketika saya ngebangun saya nggak pakai itu. Artinya ya untuk saya aja. Saya nggak pakai begitu-begituan. Ketika ngebangun gobok, ya wis pak, nggak ada pakai itu-begituan. Tapi kalau ada masyarakat nggak saya larang. Cuma itu. Jadi sekarang begitu ayam naik langsung dimakan oleh tukang. Dimakan di atas. Yang perlu dibuang adalah tadi unsur syiriknya apa, itu aja dibuang gitu loh. Paham Nur ya? Saya tidak membelai Kang Deddy, saya belum setuju terhadap perbuatan Kang Deddy, saya juga tidak menyalahkan, tapi karena saya belum ngobrol, karena nggak bisa video Kang Deddy itu diputus Deddy syirik, nggak bisa. Tuh orang sembrono amat lain masih syirik-syirikan, main mengkafirkan. Kemudian Kang Deddy juga kan membantah bahwa dirinya tidak musik. Misalkan Deddy nanti kalau sudah jadi gubernur membuat banyak patung, misalkan dalam video itu di TikTok, bahwa dibantahnya itu secara filsafat bahwa patung yang dimaksud adalah patung sampah matung misalkan. Terus patung orang-orang yang pelit, orang-orang kaya gitu. Jadi dibantah secara filsafat. Enggak. Oke, iya makanya itu tadi loh. Betul, saya tidak langsung memvonis ini perbuatan syirik, enggak seperti Yek Bahar ya, woi langsung berapi-api seolah-olah kayak paling dakwah. Bilangin sama Yek Bahar, jangan sok ngajarin cara dakwah. Wali Songo enggak gitu loh. Makanya orang pada Islam melalui tangan Wali Songo. Enggak gitu, apa-apa langsung disyirikin. Makanya tadi sekali lagi saya tidak membelain Kang Deddy. Tapi saya berani memvonis Kang Deddy syirik, enggak berani juga. Karena menyangkut syirik mah harus menyakitkan hati iman. Contoh kecil nih, di kampung saya masih ada nih, tapi ini sudah dilarang sebenarnya oleh abah saya. Jadi ada pohon besar nih, ada makanan di situ. Kata abah saya itu nggak boleh. Kalau niatnya ngasih makan jin dengan keyakinan kalau tidak dikasih makan akan ngamuk, itu tidak boleh, kata abah saya ya. Terus sampai sekarang kadang-kadang masih ada satu titik. Puluhan titik sudah hilang, masih ada satu titik. Jadi saya sekarang senyum. Lalu ada seorang menantu disuruh mertuanya sakit, taruh di situ. Saya bilang, sampean ngapain? Kang nggak ngerti katanya, taunya mertua. Dia orang luar, punya istri di kampung saya, di daerah saya. Saya disuruh mertua, Kang, saya juga nggak cocok begini-beginian ya, katanya. Daripada fitnah, oh ya kamu jadi menantu yang baik. Artinya jangan berdebat dengan orang tua kan gitu, dengan mertua gitu. Ya artinya ada orang yang melakukan itu, tapi niatnya nggak macam-macam gitu loh. Niatnya bukan syirik, ya karena dipaksa orang tua gitu loh. Jadi tradisi ya. Enggak sih, kalau itu sudah ya 90% hilang lah. Kalau di tempat-tempat kerohon itu sudah hampir hilang. Belum total, karena ini masalah sensitif loh. Kita tidak mau justru perjuangan kita berpuluh-puluh tahun hancur karena menyentuh hal yang prinsip. Mending perlahan-lahan lah. Ada lagi lur,
Jadi kalau ada orang mati di kampung saya kan ada tahlilan, itu ada orang gantian baca Quran. Itu di rumahnya di tempat ngaji itu ada makanan sesuai seleranya si orang meninggal. Jadi kalau rokoknya gentong, gentong. Kalau hobinya jengkol, jengkol di situ ditaruh. Saya tanya, ini untuk apa keluarga? Nah ini mah di kampung istri, di kampung saya nggak ada. Di kampung istri. Katanya ngasih makan roh katanya yang sudah meninggal. Oh ya saya nggak otak-atik ya, saya ngaji aja selesai setengah jam kadang sejam selesai kan ya. Nah masyarakat yang sudah taslim ke saya, yang sudah jadi jamaah saya simple, jangan disentuh masalah ini karena jadi fitnah. Terus bagaimana cara dakwahnya Tat? Simple, mulai dari diri kita sendiri. Ketika keluarga kita ada yang meninggal, jangan pakai itu. Nah kalau masyarakat ada yang nanya, disitulah momentumnya menerangkan. Tapi kalau tidak ditanya, jangan. Ini wilayah sensitif, kita ini pelan-pelan. Nah, adalah 1-2 orang jamaah saya meninggal. Terus nggak pakai begituan. Lo ininya mana? Kata jamaah saya, nggak usah lah katanya. Lo kenapa? Nggak tahu, saya ikut Ustadz Mahesa katanya Ustadz Saeb. Akhirnya warga tanya ke saya, Tad ini gimana gitu loh. Apa nggak boleh ngasih makan orang meninggal? Akhirnya kan nanya ke saya ngobrol. Oh ngasih makan roh orang meninggal. Sekarang gini, roh itu fisik apa bukan? Bukan. Ya, bukan katanya. Lah terus ngasih makannya di mana? Yang dibutuhkan orang meninggal itu kalau mau disebut makan itu kata majaz. Aslinya bukan makan, tapi orang mati itu kal ghorib, mughawith. Yang dibutuhkan orang meninggal itu adalah doa. Nah, itu ngaji Quran ini nih. Itunya ndak benar. Kenapa dikatakan kurang benar? Karena ini jadi mubadzir. Nah, at-tabdzir ini sesuatu yang dibenci oleh agama. Oh begitu. Jadi sebenarnya ini saya bilang, sedekahlah dengan tasodak bi ahsani ma indak. Sebenarnya awalnya ini bukan ngasih makan roh. Jadi gini, kita kalau ngasih makan orang, ngasihlah makan sesuai kitanya hobinya. Artinya makanan terbaik. Bukan berarti orang itu ketika hidup hobinya jengkol, lalu ketika sedekah jengkol, ya jangan. Maksudnya kita waktu hidup kan senang makanan yang enak. Maka kalau kita sedekah cara haul, itu makanan terbaik. Tidak harus jengkol. Lah rokoknya kiai sekarang Ustadz sempurna mil. Terus yang mati hobinya rokok gentong dan jinggo. Masa kita ngasih Ustadznya rokok jinggo? Oh iya masuk akal. Jadi ini salah paham doang masyarakat kita. Sebenarnya ini adalah filosofi bahwa kalau ngasih sedekah, ngasihlah makan yang paling terbaik. Bukan harus sama dengan orang hidup. Orang hidup nggak makan nasi. Yang dibutuhkan orang mati adalah doa. Ini tahlilan sudah kita lakukan, baca Quran sudah kita lakukan. Nah ininya saya kira keliru, ini nggak tepatin. Mungkin ada kesalahpahaman ini. Alhamdulillah sudah puluhan keluarga loh udah nggak make. Sebenarnya ini soal begini hanya butuh komunikasi lah. Tapi nggak bisa kalau budaya begini langsung, wah ini haram. Jangan. Jangan cara dakwah begitu. Nggak bisa, jangan. Oh, mendingan pakai pendekatan filsafat saja. Apa ya? Persuasif, filsafat kayak tadi itu. Ya, filsafat. Biar enak filosofi. Ke logika. Tapi yang jelas, dan ini kan cara gaya dakwahnya Wali Songo. Wali Songo itu membawa kalimat tauhid di hati masyarakat Jawa tanpa merubah tatanan budayanya. Masyarakat Jawa tetaplah Jawa. Maka saya tidak anti ketika kemarin geger langgam Jawa. Selama membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, selama tidak merubah hukum tajwid, boleh. Saya nggak nolak langgam Jawa. Ya. Saya punya teman santri dari Jawa Timur, santri Leboyo atau apa. Itu beliau pandai itu baca Al-Quran langgamnya Jawa. Enak. Saya dengarnya enak, suka, dan tajwidnya nggak dilanggar, mad-madnya hukum mad nggak dilanggar. Jadi kan persoalannya ada orang yang membaca Al-Quran menggunakan langgam Jawa, memang pakem tajwidnya nggak dipakai, akhirnya membuat polemik. Padahal kalau baca Al-Quran langgam Jawa, tajwidnya bener, nggak masalah. Saya nggak bisa aja nyontoinnya. Sampai saya minta voice note, tolong buatin Fatihah di WA langgam Jawa. Sampai saya pun pengen belajar loh langgam Jawa. Keren juga ini. Apaan Kang Faisal? Jadi ya. Saya ini ingin turun karena banyak. Ya boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.